Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan share sedikit tentang prinsip ekonomi Islam atau yang biasa disebut dengan ekonomi syariah. Namun sebelumnya kita flashback sedikit yuk. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari bahwa sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, selain masyarakat Arab dengan dua suku besarnya yaitu Aus dan Khazraj, ada juga dua komunitas agama besar lainnya. Mereka adalah Yahudi dengan tiga suku besarnya dan juga masyarakat Nasoro. Dengan latar belakang masyarakat yang majemuk, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin membentuk sebuah tatanan masyarakat baru yang kita kenal sebagai Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah inilah konstitusi negara pertama dalam sejarah manusia. Setelah melakukan tatanan dalam politik dan pemerintahan, selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menata di bidang sosial dan ekonomi. Kalian masih ingat nggak? Ketika 2 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, lalu turunlah perintah berzakat, yaitu kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan hartanya sebesar 2,5% dalam setahun. Dalam menyikapi perintah zakat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memahaminya sebagai sekedar perintah untuk mengeluarkan harta. Sebaliknya, justru dipahami sebagai perintah untuk memperkuat basis perekonomian umat. Untuk mengimplementasikan pemahaman itu, beliau melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah membeli sebuah sumur. Seperti yang kita ketahui bahwa air adalah salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan. Maka atas anjuran Rasulullah, sahabat Utsman bin Affan membeli sumur tersebut. Yang kedua adalah membeli pasar. Jadi pada saat itu di Madinah ada sebuah pasar yang sangat terkenal dan strategis. Lalu Rasulullah mengumpulkan para sahabat yang dikenal memiliki kemampuan bisnis seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Akhirnya mereka menyetujui untuk memberikan investasi mereka untuk membeli pasar tersebut. Melalui pasar ini, umat kemudian melakukan aktivitas ekonomi dan membangun basis perekonomian mereka. Dan pada akhirnya tidak lagi bergantung kepada komunitas lain. Flashbacknya sampai di sini dulu ya. Kita lanjut ke pengertian sistem ekonomi Islam. Jadi sistem ekonomi Islam adalah sistem yang dilandasi oleh ajaran dan nilai-nilai Islam yang bertujuan menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yang diatur dalam Al-Quran, hadis, maupun ijma para ulama. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 29. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Dari surah An-Nisa ayat 29, maka dapat disimpulkan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam, yaitu yang pertama, semua kepemilikan berasal dari Allah. Manusia tidak boleh memakan harta dengan cara yang batil. Kekayaan tidak boleh ditimbun dan kekayaan harus diputar untuk memperkuat ekonomi umat. Dan berikut ini adalah contoh-contoh praktik ekonomi Islam seperti jual beli, musyarakah, mudorobah, murobahah, dan ijaroh. Oh iya, di tanggal 1 Februari 2021 kemarin diresmikan Bank Syariah Indonesia oleh Pak Presiden Jokowi. Wah, alhamdulillah ya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu ya videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Thanks for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya insyaallah. Sehat-sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.